Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Latsar CPNS TNI Angkatan Darat Golongan 2 tahun ajaran 2022. Gelombang 1 Angkatan 2 Kelompok 2. Anggota kelompok kami terdiri dari 9 orang, yang diketuai oleh Yorda Hermawan. Anggota yang pertama yaitu Revina Agustia, yang kedua Retno Dewi Ambarwati, yang ketiga Nanda Berta Chania, yang keempat Lydia Primasari, yang kelima Rekta Valeri, yang keenam Radalia, yang ketujuh Zena Tiffany, dan yang terakhir Regina. Kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Nilai berakhlak ini sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana berakhlak sendiri merupakan akronim dari 7 nilai ASN, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Sikap berakhlak berorientasi pelayanan merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Berorientasi pelayanan sendiri adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi pengguna layanan, serta dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala kebutuhan. Contoh berorientasi pelayanan di dalam laboratorium yang pertama adalah memelihara komunikasi yang baik dengan pasien pada saat melakukan pengambilan sampel darah, seperti menanyakan nama dan tanggal lahir. Yang kedua adalah memonitor kepuasan pasien terhadap pelayanan yang ada di laboratorium. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai akuntabel. Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun penerapan nilai akuntabel di instansi saya yaitu tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, seperti tidak menggunakan ketersediaan alat medis atau non medis di instansi saya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, membuat laporan kegiatan jaga dalam bentuk tertulis ataupun laporan melalui media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelayanan kepada atasan. Berikut adalah contoh laporan menulis pemakaian alat medis di instansi. Nilai berakhlak yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk menunjang pekerjaannya. Kemampuan dan keterampilan tersebut harus selalu diasah dan ditingkatkan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan bisa menghadapi tantangan yang selalu berubah-ubah. Dalam peningkatan kompetensi tersebut, berikut adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di RSPAD Gatot Subroto. Dimulai dari adanya orientasi bagi para CPNS sebagai insan baru yang akan memasuki lingkungan kerja di RSPAD Gatot Subroto. Diadakan dalam rangka pemberian pembekalan pengetahuan dan keterampilan guna menciptakan SDM yang berkualitas untuk pelayanan. Perlu diadakan pula pengembangan kompetensi seperti pengadaan seminar atau workshop, diklat, serta bimtek. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, seperti pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD, serta pelatihan damkar atau pemadam kebakaran. Pelatihan selain dilakukan secara offline, juga dilakukan secara online. Ada pula kegiatan sidang kredensial atau rekredensial
yang diadakan guna memastikan kewenangan klinis yang dimiliki setiap SDM-nya dapat dipertanggungjawabkan. Berkat terbentuknya SDM unggul dan berkualitas, di bulan Juli tahun 2022 kemarin, RSPAD Gatot Subroto juga berhasil menerima penghargaan BMN Awards dari Kemhan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang harmonis. Harmonis mencerminkan perilaku menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Seperti contoh di lingkungan kerja ASN, yang pertama bertutur kata lemah lembut kepada teman sejawat ataupun kepada rekan kerja lainnya. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat, keinginan menolong, tenggang rasa, dan tidak semena-mena. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Ini adalah salah satu foto dari saya di bidang saya. Kebetulan bidang saya bidang personalia. Ini adalah salah satu foto saat kami merayakan hari ulang tahun atasan dan rekan kerja agar keharmonisan dan keakraban terjalin. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah nilai loyal. Nilai loyal merupakan kemampuan ASN yang harus memiliki dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya dengan panduan, sikap, dan perilaku tersebut. Contoh gambar yang pertama, saya melakukan preventive maintenance pada alat medis merupakan wujud loyalitas untuk memastikan peralatan alat medis yang digunakan oleh pasien aman dan layak pakai. Contoh gambar yang kedua yaitu mengikuti upacara bendera untuk wujud cinta tanah air. Saya melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari-hari besar nasional. Terima kasih. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Nilai adaptif merupakan kemampuan ASN untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada di lingkungannya, serta dapat memanfaatkan peluang-peluang yang selalu berubah-ubah. Dalam hal ini, seorang ASN hendaknya selalu mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang telah terjadi. Sesama tenaga kesehatan maupun non-tenaga kesehatan untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, di mana mencapai pelayanan yang prima sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Contoh dalam lingkungan kerja, saya Zena Tiffany sebagai seorang prakamedis, di mana menerapkan sikap kolaboratif adalah mampu untuk bekerja sama antar tenaga kesehatan. Sebagai contoh, seorang prakamedis mampu menyajikan data yang lengkap, valid, akurat, dan dapat dipercaya di dalam SIM RS, di mana hal tersebut berpengaruh terhadap pelayanan lanjutan yang diberikan oleh perawat, apoteker, analis, nutrisionis, dan tenaga kesehatan lain guna menunjang pelayanan yang prima sehingga tercapainya visi dan misi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Demikianlah paparan kami dari Angkatan 2 Kelompok 2 mengenai promotion the culture. Semoga kami dapat terus menerapkan nilai sikap berakhlak sebagai ASN yang profesional dan selalu bangga untuk melayani bangsa. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.